Terkenang saat itu di tahun 1997, saya mencari rumah seseorang di daerah Ciganjur, Jakarta Selatan. Terbayang rumah yang sangat bagus, besar, indah, dan terparkir mobil mewah di dalamnya. Kenapa saya bisa berpikir seperti itu? Karena kartu nama yang saya pegang jelas berjabatan tinggi. Seorang sekjen Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, seorang sekjen Asosiasi Perseksilan Indonesia. Rumah yang sangat bagus, mewah. Saya terus mencari rumah tersebut, masuk dari satu komplek ke komplek yang lainnya. Tidak ketemu dengan pemilik rumah itu. Di kartu nama yang kupegang namanya Lendo Nopo. Sebuah nama yang asing bagi saya. Maka saya pun berhenti dan bertanya kepada seseorang, di mana alamat rumah itu? Orang itu berkata, rumah itu ada di ujung sana. Kemudian nanti belok ke kiri dan di situ ada satu kontrakan. Disitulah rumah Lendo Nopo. Disitulah rumah Abang Lendo. Orang memanggilnya dengan sebutan Abang. Sebuah rumah kontrakan yang sangat kecil. Tak ada taman, tak ada pagar, tak ada mobil mewah yang terparkir di halaman. Rumah kontrakan kecil dengan 3 sekat. Satu sekat pertama penuh dengan buku. Sekat ke tengah dari sampai ke belakang berisi hanya peralatan rumah tangga yang sangat sederhana. Saya kaget dan sungguh kaget saat itu. Ada seseorang dengan jabatan yang tinggi, tapi tinggal di rumah petak, di rumah kecil, di rumah kontrakan. Allahu Akbar. Itulah tamparan pertama saya kenal dengan Bang Lendo dan sekolah alam. Itulah pertama saya paham akan hidup. Tidak berarti kita harus hebat, tidak berarti kita harus kaya. Hebat tidak sama dengan kaya. Inilah tamparan yang berikutnya yang saya dapat. Setelah itu kami ngobrol 2 jam. Kami ngobrol 2 jam penuh dengan cerita panjang. Di akhir obrolan, Bang Lendo bertanya kepada saya, "Hendy, apa yang kamu senangi kalau kamu bekerja?" Saya menjawab saat itu, "Saya suka tanaman dan bertani, Bang." "Ya," kata Abang, "kalau begitu Abang amanahkan kamu kegiatan pekerjaan yang akan banyak berhubungan dengan tanaman, yaitu belajar bersama alam." Itulah wawancara terindah, itulah wawancara terhebat yang saya pernah alami. Itulah jalan Allah sehingga saya pada akhirnya menjadi bagian dari sekolah hebat ini, menjadi bagian dari sekolah peradaban ini. Dari situ pekerjaan saya identik dengan tanaman, berkebun, belajar tentang semesta ini. Teman-teman semua, belajar adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Bersih itu indah. Dialah Lendo Nopo adalah teladan terkait dengan bersih, rapih, dan tertata. Dialah salah satu seorang, kalau pagi kita akan lihat beliau memungut sampah dari ujung sekolah sampai ke ujung sekolah. Itulah teladan terbaik yang saya dapat saat itu. Beliau adalah sosok sederhana dan tentulah mengajarkan tentang kesederhanaan itu. Pada suatu saat di jalan tol, tentunya kami harus bayar tol saat itu. Ternyata tak ada uang di dompet Abang. Rupanya Uning lupa ngasih uang, masukin uang ke dompet beliau. Kesederhanaan itu bukan kelemahan. Kesederhanaan itu bukan kemunduran. Tetapi kesederhanaan itu adalah kekuatan. Kekuatan dan sungguh kekuatan. Selalu terngiang dari obrolan dengan beliau. Ajarannya simpel tapi dalam. "Bang,
kenapa lumut di tembok itu nggak boleh dibersihkan? Beliau hanya menjawab, karena lumut itulah yang mewakili seberapa lama kita bersama dengan bangunan ini. Biarkan lumut itu tumbuh dan berkembang bersama kita dan bangunan. Semesta ini adalah klaster indah. Semesta adalah klaster hebat, klaster luas untuk kita bisa belajar apapun bersamanya. Alam adalah laboratorium terlengkap sehingga setiap anak bisa dan mampu bergelut dengan tanah, tanaman, udara, sampai ke ruang angkasa. Yang pasti dari gelut itu adalah akan dapat ilmu pengetahuan dan belajar dengan banyak. Coba bayangkan teman-teman, keindahan meander nan elok itu melintasi bukit, membelah gunung bersatu di hutan hujan. Indah, indah sungguh indah. Karena itu Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Sahabat semua, mari kita berlatih untuk tetap merawat kehebatan dan keindahan semesta ini dengan terus berbuat baik, terus berbagi kebaikan, terus memberi, terus belajar, terus berpikir, sehingga pada akhirnya kita benar-benar paham dan mampu mengelola amanah besar ini. Sebelum nantinya kita benar-benar berjumpa dengan sang pemilik semesta ini, sang penggenggam kehidupan. Karena tidak ada kenikmatan paling sempurna, tidak ada kenikmatan paling nikmat saat kita berjumpa dengannya di jannah. Karena kita adalah makhluk, karena kita adalah hamba.